Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mustamin Tewa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemrograman lanjutan atau advanced programming. Karena ini adalah pertemuan perdana, maka perlu saya sampaikan terlebih dahulu beberapa informasi-informasi yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Kita akan lebih fokus belajar tentang pemrograman berbasis PHP, tetapi tentu ini juga harus dilengkapi dengan pengetahuan dasar-dasar HTML, kemudian CSS dan JavaScript sebelum kita membangun proyek-proyek kita berbasis PHP. Dengan demikian maka tentu informasi tentang HTML, CSS, JavaScript, saya harapkan Ananda juga membacanya dari berbagai sumber karena ini bisa dipelajari untuk melengkapi kemampuan Anda di dalam belajar. Namun demikian saya juga harus menjelaskan lebih awal apa itu HTML. Di sini bisa kita lihat bahwa HTML itu dibuat oleh Berners-Lee pada akhir tahun 91. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di web untuk mengembangkan halaman web. HTML standar itu dikeluarkan di tahun 1995 dan terus berkembang hingga saat ini. Tahun 1999 itu sudah mulai muncul versi 4.1 ya. Kemudian sekarang sudah sampai pada versi 5. Itu dikeluarkan tahun 2012. Versi 5 ini sudah support game, sehingga tentu bahasa ini begitu berkembang dan bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Nah, karena HTML tentu kita tidak akan jauh dari script-script untuk berbicara tag HTML ya, seperti HTML itu sendiri, kemudian head, kemudian ada body. Nah, bahasa ini sebenarnya tidak terlalu sulit karena pada dasarnya tag ini berpasang-pasangan ya. Jadi kalau misalnya kita mengawalinya dengan HTML, maka pastikan di akhir juga HTML, tetapi itu diberikan straight. Kemudian pada tag head atau kepala, di situ juga berpasangan dengan headnya, tetapi itu selalu ada garis stripnya ya. Jadi lihat, HTML berpasangan dengan yang ini, headnya berpasangan dengan head. Kemudian di antara di bawah head, di dalamnya ada body. Di sini juga berpasangan dengan slash body ya. Disinilah sebenarnya kode-kode itu diletakkan. Jadi inilah kode dasar dari tag-tag HTML. Saya kira begitu banyak, nanti kita mencoba mengimplementasi tag-tag itu supaya kita bisa lebih mengenalnya lebih jauh. Jadi di sini juga bisa kita lihat pada bagian kepala, kita bisa atau di headnya ya, kita bisa menyisipkan judul webnya atau judul dari ya satu halaman itu dengan perintah title, dan ini juga berpasangan dengan title. Nah, jadi sederhana. Kemudian selanjutnya adalah CSS. CSS juga perlu kita pahami. CSS itu sendiri adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, digunakan untuk mengontrol style web supaya tampil lebih unik dan indah. Style ini adalah gayanya. Jadi kalau misalnya kita sudah memahami HTML, jadi selain HTML, dengan kita memahami CSS, kita bisa membangun situs web kita menjadi lebih unik, lebih indah dengan script CSS yang kita akan selipkan di bersama dengan HTML itu sendiri. Kemudian ada JavaScript. JavaScript ini banyak digunakan saat ini dan ini sangat menarik untuk dipelajari untuk membuat web kita menjadi lebih hidup. Selain daripada telah belajar HTML, kemudian CSS sendiri, nah JavaScript bisa menjadikan website kita menjadi lebih hidup, tampil indah, dia bisa responsif secara interaktif.
kepada pengguna dalam nuansa grafis. Jadi dia bekerja di sisi pengguna atau biasa dikenal dengan client side. Kemudian selanjutnya adalah PHP-nya sendiri. Ini akan kita bahas. Namun untuk lebih jauh di aplikasi ini saya kira memang kita butuh aplikasi pendukung. Aplikasi pendukung yang kita butuhkan sebenarnya tidak berat-berat amat. Yang kita butuhkan hanya sebuah editor, kemudian browser, dan PWS ya, personal web server. Ini juga personal web servernya nanti kita gunakan di akhir-akhir. Editor saya kira banyak yang bisa kita gunakan. Microsoft Word sendiri yang secara standar ada di komputer kita itu adalah sebuah editor. Namun demikian saya kira editor standar yang banyak digunakan bisa juga kita menggunakan Notepad karena sederhana dan bisa lebih cepat. Kemudian lebih baik dari itu kalau kita juga menggunakan Notepad++. Sebenarnya tidak perlu menggunakan semua. Pilih mana saja editor yang terbaik menurut Ananda, menurut kebiasaan Anda menggunakan yang mudah dipahami ya. Jadi misalnya di Notepad++, nanti di sinilah kita akan membangun proyek kita, kira-kira seperti itu. Kemudian browsernya sendiri, itu browser begitu banyak, saya tidak tahu browser apa yang ada di komputer Anda masing-masing, tetapi di sini tentu kita sudah sering melihat ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Safari, Opera, Internet Explorer, dan lain-lain ya, dan browser-browser lainnya. Jadi sembarang yang apapun yang browser apapun yang ada di komputer kita pada dasarnya itu bisa digunakan untuk mendisplay proyek kita yang kita akan buat nantinya. Kemudian personal web server, saya kira ini juga banyak jenisnya. Namun sebenarnya personal web server sendiri ini nanti berfungsi di sisi server ya. Jadi ketika misalnya klien melakukan permintaan atau request ya ke server, dia akan memprosesnya, lalu hasil dari proses itu akan dikirimkan kembali kepada klien. Kira-kira fungsinya seperti itu. Kemudian di jenis-jenis dari personal web server sendiri ini sangat banyak ya di pasaran. Nanti kita memilih salah satunya, tetapi kalau ada yang sudah terinstall di komputer Anda ya itu bisa digunakan. Di sini ada Apache Tomcat, ada Internet Information Service yang dikeluarkan oleh Microsoft Windows Server 2008 ya. Ada Nginx, ada Zeus, ada Sun Java System, ada TVD, dan lain-lain. Pada dasarnya tidak perlu menggunakan semuanya, cukup memilih salah satunya karena tentu ini hanyalah contoh. Kita akan menggunakan tool-tool ini untuk mengimplementasi apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Jadi kira-kira inilah gambarannya yang akan kita pelajari lebih jauh untuk Anda memahami atau Anda belajar di pemrograman lanjutan. Nah, sebagai oleh-oleh pada hari ini yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan mencoba dulu beberapa tag HTML, karena saya tahu mungkin di antara Anda ada juga yang sama sekali belum pernah mencoba-cobanya, tetapi mungkin juga banyak di antara Anda yang sudah sangat mahir menggunakan ini. Jadi untuk menyamakan persepsi, saya kira pada kesempatan kali inilah kita bisa memulainya secara bersama-sama, belajar bersama satu dengan yang lain untuk melihat lebih jauh apa itu HTML dan bagaimana tekniknya digunakan. Nah, saya sudah menyiapkan satu tag. Saya sudah menyiapkan ini ada beberapa perintah dasar yang bisa kita praktekkan pada kesempatan kali ini. Ini dia. Saya akan memblok ini dulu. Jadi di komputer Anda, bagi yang ingin mengikutinya, boleh menggunakan Notepad ini sendiri. Tetapi karena
kebetulan saya menggunakan ini sebagai list script ya, jadi saya tidak menyimpannya di sini, tetapi saya akan menggunakan Notepad++. Jadi bagi yang belum, pastikan bahwa Anda mendownload Notepad++, tetapi bagi yang belum juga pada dasarnya bisa menggunakan Notepad standar yang ada di komputernya. Kalau saya menggunakan Notepad++, saya kira bagi yang sudah menginstalnya, ini dia. Saya ini Notepad. Pada bagian ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana kita membangun tag-tag HTML kita. Jadi pertama tentu kita mengawalinya dengan HTML, boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Kemudian ini di copy, paste. Oke. Kemudian paste di sini. Ini sudah jadi 2. Kemudian Anda berikan slash. Jadi pada dasarnya ini adalah awalnya dan ini adalah akhirnya. Kemudian Anda enter ke bawah. Kemudian Anda memberikan di sini head, kepala ya, head. Kemudian Anda copy sekali lagi, Anda paste sekali lagi. Ini jadi 2. Ini sudah berpasangan juga, dan Anda berikan slash di sini ya. Ini boleh diletakkan di sampingnya, boleh juga di bawahnya, karena masih ada tag yang akan saya selipkan di situ, maka saya akan mencoba mengenternya supaya dia bersusun ya. Untuk menyusunnya saya kira ini bisa dimasukkan, boleh pakai tab ya. Jadi ini boleh pakai tab supaya rapi. Ini juga, jadi ini adalah pasangannya masing-masing, HTML, head dengan head. Kemudian di sini sudah bisa kita memasukkan bodinya. Oke, ini juga sama, saya pakai tab, kemudian saya tutup ya. Ini saya tutup ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Di sinilah kode-kode itu di sini tag HTML, ini tag. Oke, disinilah tag HTML akan diletakkan ya. Nah, jadi pada dasarnya hanya ini. Nah, kemudian untuk memberikan judul pada bagian atasnya, kita memberikan ada namanya title, tagnya ya, title. Saya copy sekali lagi, nih saya tutup dengan slash. Di antara title inilah saya meletakkan judulnya. Jadi misalnya website pertamaku, nih boleh menulis by siapa ya, misalnya Mustamin atau nama yang lain ya. Jadi kemudian menulis di sini ada tag slash p, ini paragraf. Kita tutup. Kalau dia banyak dan kita mau ubah-ubah, ini juga nanti ditutup ya. Jadi kita menulis di antaranya, kita menulis di sini website pertamaku, kemudian kita tutup tagnya dengan slash p ya. Oke, kalau sudah jadi satu, pada dasarnya ini sudah bisa di copy paste saja, Ctrl C, kemudian kita letakkan di bawahnya. Nah, kemudian nama boleh nama jelas, boleh nama saya siapa ya. Kemudian Anda paste lagi di bawahnya name Anda, kemudian kita paste sekali lagi dengan menuliskan ini asal daerah, seperti di absensi yang Anda telah buat, asal daerah. Ini sangat dasar bagi yang sudah pernah menggunakan, tetapi ini untuk membantu teman-teman Anda yang barangkali sama sekali belum pernah mencoba ini.
Jadi yang merasa mahir ya saya kira bisa mengikut saja atau langsung membuat contoh-contoh yang sejenis untuk mengirimkannya nanti sebagai tugas perdana kita ya, bersama tugas-tugas lainnya. Jadi setelah ini pada dasarnya akan ditampilkan tulisan seperti itu. Jadi Anda boleh mengisinya dengan identitas masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah kita menyimpannya. Nah, pada saat menyimpan pastikan di folder mana Anda meletakkan supaya gampang Anda cari kembali, dan pastikan juga bahwa Anda menyimpannya dalam ekstensi HTML. Kalau ini kan TXT ya. Nah, contohnya gini, saya akan menulis website 01 ini sebagai tugas yang pertama, dan ekstensinya saya akan sesuaikan .html. Jadi pada dasarnya ini sudah sesuai. Saya akan mencoba membuka ini. Saya sudah double klik, atau saya membuka dengan browser. Apa yang akan terjadi? Di browser ini adalah website pertamaku, nama ya ini sesuai ya, sesuai HTML bukan TXT ya. Oke. Nah, yang tadi yang saya ingin jelaskan adalah ketika kita menyimpan nama file yang ada di sini, ini ekstensinya sudah sesuai HTML bukan TXT ya. Yang perlu dihindari adalah ketika kita menyimpan nama file, saya akan menyimpannya lagi, dan itu secara tidak, ini hypertext, misalnya di all type ya, di sini tadi kan posisinya seperti ini. Nah, pada saat dia tersimpan dengan posisi ini HTML, tapi di sini adalah TXT, lalu kita simpan. Ini. Setelah script ini jadi, kita akan menyimpannya dengan nama setelah script ini selesai, maka kita akan menyimpannya dengan nama file. Ini klik save. Ini pastikan sesuai ekstensinya. Jadi karena kita ingin membuat HTML, maka di sini juga ekstensinya HTML, dan hati-hati ini juga harus disesuaikan. Di sini banyak ya ekstensi yang didukung oleh editor ini, dan HTML itu berada di urutan huruf H. Ini dia HTML, jadi ini sudah sesuai. Kemudian nama filenya kita bebas, Anda boleh menggunakan nama file nama Anda. Saya akan menulis ini website 01 HTML, dan saya akan simpan. Ini sudah selesai untuk latihan kita yang pertama. Lalu mari kita mengeceknya. Di sini sudah ada file HTML, namun ikonnya di komputer saya ini tidak tidak langsung otomatis terbaca seperti file HTML secara umum. Mungkin di tempat Anda di sini ada ikon seolah bisa dibuka oleh menggunakan browser ya, karena banyak aplikasi yang saya install. Lalu ini saya akan coba buka OpenWidth menggunakan salah satu browser yang ada di sini. Ada Chromium, ada Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, ada juga Opera dan seterusnya. Bebas browser apa saja. Saya akan mencoba menggunakan Firefox. Ini dia sudah ada tampil ya, tampil ini website yang ini sudah ada tampil. Bisa dilihat ada judul di atas, website pertamaku by Mustamin. Ini. Kemudian isinya website pertamaku, nama saya ini nanti Anda isi NIM dan asal daerah. Oke, coba saya edit di sini ya. Ini judulnya by Mustamin. Kalau ini misalnya kita tambahkan misalnya web programming, kemudian kita simpan kembali, maka pada saat kita refresh, sekalipun kita refresh kembali, oke, ini ada tulisan tambahan ya, yang kalau dia panjang ada tulisan judulnya di sini ya.
ya, kira-kira seperti itu. Atau kalau mau dilihat itu kita ubah ini web programming, kita ubah ini web programming, saya save sekali lagi, lalu kita refresh di sini, maka ini akan berganti web programming, itu adalah title-nya. Sama juga yang di sini ya, website. Ketika itu kita ubah-ubah yang di sini, misalnya website pertamaku, nama saya misalnya saya tambahkan Mustamin, NIM-nya misalnya 123456789, kemudian asal daerah ini Takalar. Nah, itu begitu saya menyimpannya, maka dan saya refresh kembali untuk melihat, atau kita buka ulang kembali, maka file itu akan tampilannya seperti ini. Website pertamaku, nama saya Mustamin, dan seterusnya. Style ini bisa saja diubah-ubah berdasarkan kebiasaan kita. Sebenarnya di Word juga biasa kita melihat ya, di sini bisa kita memberikan tag tambahan, misalnya ini center. Nah, itu ya. Ini tagnya, atau langsung mengklik ini. Oke. Kemudian ingat kurung sikunya. Kemudian saya klik ini, copy paste, dan di bawahnya saya centernya juga saya batasi di sini. Sebenarnya kalau scriptnya masih sedikit, sekalipun saya tidak tidak menutup ini ya, tetapi secara kaidah sebaiknya kita tutup supaya membiasakan kita membuat tag ini dengan cara lebih baik, karena dikhawatirkan ketika kita mengisi dengan tulisan yang kita tidak ingin di tengah, maka semua tulisan yang ada di bawahnya itu ikut center ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya simpan kembali, kemudian kita lihat, dan itu akan yang tadinya rata kiri, ini sekarang sudah rata tengah ya. Ini berada karena posisinya center. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini adalah latihan. Pastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik di komputer Anda masing-masing. Kemudian saya akan mencoba membuat file yang baru di sini ya. Oke, saya buat lagi project baru. Anda simpan ini sebagai tugas Anda yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya tidak perlu mengulang lagi ini. Kita bisa saja mengetiknya dari awal, tetapi supaya bisa lebih cepat, saya mengcopy paste saja bahwa kita sudah membuatnya kembali. Tetapi kita akan menambahkan perintah yang lain. Senternya saya hilangkan dulu. Dengan perintah image shares ya. Jadi kita akan memasukkan gambar. Yang kita akan tambahkan itu adalah tag ini. Kalau dia seperti ini tidak akan muncul gambar. Kenapa? Karena belum jelas gambar apa dan alamatnya di mana, kira-kira seperti itu. Nah, dengan demikian maka saya akan mencoba gambar dulu di komputer saya. Ada di C, kemudian di sini bahan kuliah. Saya pilih ini saja ya. Ini ekstensinya GIF. Ini ada gambar. Saya sisa mengcopy paste. Ini salin. Kemudian saya ke sini di alamat saya dan saya letakkan dia di antara tanda petik ini ya. Oke. Saya berikan ini. Ini sih sudah ada link ke gambar tersebut. Kemudian alternatifnya, ketika gambar ini tidak dia dapatkan atau alamatnya salah, maka ini muncul tulisan ini test image. Nah, gambar misalnya tidak muncul ya, tidak muncul, dan seterusnya. Nah, ini sudah selesai. Saya juga akan menyimpannya sebagai tugas yang kedua. Saya simpan kembali. Seperti tadi, saya akan menuju ke HTML. Kemudian ini sudah ada tugas kita yang pertama. Kemudian ini boleh saja saya mengklik atau menulis ulang ya. Website 02.
Jadi kita sudah memiliki dua tugas yang kita barusan kerjakan. Nah, seperti apa tampilannya kita juga akan melihatnya. Saya akan menuju ke tempatnya. Ini yang pertama yang tadi, dan yang kedua adalah saya juga akan membuka ini. Anda boleh mendouble klik ya kalau sudah ikonnya seperti ini di komputernya. Nah, ini dia, ada gambar yang ada di situ. Jadi website pertamaku, nama saya, kemudian NIM-nya, kemudian asal daerahnya, dan ini ada gambarnya. Dan kita pun dia bisa membuatnya dia center, justify, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kita akan jadi ini simpan sebagai yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah kita membuat lagi project yang baru. Ini saya akan mengcopy paste lagi kembali yang ini. Oke, saya akan menuju ke sini. Jadi ini seolah-olah saya sudah membuatnya kembali dengan gambar yang berbeda. Saya harapkan di gambar yang ketiga ini Anda membuatnya dengan gambar jangan sama ya. Jadi kalau di sini ada gambar yang pertama, pastikan di tugas yang kedua ini adalah gambarnya berbeda supaya ada perbedaan pada saat saya melihatnya. Ini saya akan memasukkan tag table ya. Jadi yang akan kita coba praktekkan itu adalah bagaimana ketika kita memasukkan tabel dengan perintah seperti ini. Jadi yang tadinya itu ini saya enter ke bawah supaya bisa ada kelihatannya. Jadi coba perhatikan betul. Ini sisa dirapikan saja. Oke, ini juga. Oke. Nah, image shared, jadi IMG SRC tulisannya ya, sama dengan kemudian tanda petik disinilah alamat dari gambar yang Anda simpan. Kemudian ini juga boleh ada boleh tidak ya, tapi ini alternatif ini memungkinkan ketika gambar ini tidak muncul maka tulisan ini yang dinaikkan, misalnya gambarnya belum muncul dan seterusnya. Kemudian tabel itu diawali dengan tabel sendiri nih. Jadi sebenarnya tabel saja tanpa border pun itu enggak masalah. Jadi misalnya boleh gini ya, ini tabel, ini tabel, pasangannya adalah tabel, ini penutupnya. Kemudian di sini ada tr-nya, ini untuk kolom-kolomnya dan barisnya di sini ya. Jadi ada tr, ada td, ini row, ini kan tabel row-nya dan seterusnya. Coba kita lihat. Ini saya Ctrl Z kembali. Border ini 1. Nah, ada tulisannya 1. Jadi ketika dia tampilannya seperti ini, kita lihat dulu. Saya simpan menjadi sama. Saya akan ke HTML, kemudian dengan nama itu website 03 ya, .html. Nah, ini dia. Saya akan membuka ini, open, pakai. Nah, ini yang pertama yang tadi yang kita kerjakan, kemudian yang kedua ada gambarnya, kemudian yang ketiga kita sudah membuat tabel ya. Di sini adalah kolom 1 baris ke 1, kolom 1 baris ke 1 dan seterusnya. Saya akan atau ini bisa diganti ya. Ini kolom 2. Nah, save. Kolom 1. Oh ya, ini mestinya baris kedua nih. Nah, jadi ini kalau misalnya saya buat 2, saya save. Coba kita lihat kembali apa yang terjadi kejadiannya. Nah, ini ada kolom ini baris kedua, ini kolom kedua. Jadi kolom bukan ya, kolom 1 baris ke 1,
Ini masih kolom 1 sih, kolom 1 baris ke 1 ya. Nah, kalau begitu ini kita bisa edit, jadi bisa nih kolom 1 baris ke 1. Nah, sekarang nanti dia akan pindah ke ini masih kolom 1. Iya ya. Nah, ini berarti kolom 2 ya. Nanti kolom 2 baris ke 1. Nah, ini yang benar. Jadi kita bisa mencobanya kembali supaya kita lihat. Ini dia. Ini kan kolom yang pertama, kolom yang kedua. Nah, saya kira itu sudah tepat. Kalau sudah jadi seperti ini, sebenarnya kita sudah bisa mengcopy paste untuk menambah. Jadi kalau mau menambah ya kita sisa tambah saja, Ctrl C. Di sini misalnya kita tambahkan ini kolom berapa, kolom 3 baris pertama. Kemudian di sini juga kita bisa ini mestinya bicara baris ya. Karena ini kolom berarti di sini baris. Oh, sudah ada barisnya di sampingnya. Oke, ini kolom ketiga baris ke-3. Nah, kira-kira seperti itu. Kita simpan lagi dan itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi saya kira cukup simple. Anda boleh bermain-main dengan tag-tag HTML yang Anda pelajari. Saya hanya berharap bahwa Anda bisa memahami ini secara cepat, karena tentu saya tidak akan membahas secara tuntas mulai dari awal hingga akhir dari tag-tag ini. Saya berharap Anda bisa secara mandiri mempelajarinya melalui video postingan saya yang lain berikutnya, karena tentu ada porsi masing-masing. Setelah porsi ini saya anggap cukup, Anda merasa paham, tentu saya akan next ke pembahasan CSS. Setelah CSS saya akan menuju ke JavaScript. Kemudian setelah JavaScript kita akan masuk dengan contoh-contoh yang lebih kompleks di PHP-nya. Saya kira ini yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dasar dulu sebagai pengenalan di pertemuan awal ini, dan mudah-mudahan semua Anda bisa belajar dengan baik, mengikutinya dengan baik, sehingga semua contoh-contoh yang tadi bisa Anda buat. Pastikan Anda bisa menyelesaikannya semuanya dan mengirimkan tugasnya ke alamat email yang saya sudah postingkan di grup Anda ya. Saya kira untuk hari ini cukup, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.